apa kabar? Diharap semuanya baik-baik saja. Oke, sebelum kita mulakan ibadah kita pada pagi ini, saya akan bawa kita dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi kami mendapat kesempatan ini Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang dimuliakan Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan ini untuk memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, begitu juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk khususnya untuk para jemaat Tuhan. Walau dimanapun mereka berada Tuhan, saya percaya Tuhan menyertai dan melindungi mereka Tuhan. Mereka yang tidak dapat beribadah pada hari ini atau bersama-sama kami pada hari ini, Engkau Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka. Tuhan Yesus, begitu juga Tuhan, kami berdoa khususnya untuk hari ini, jika ada kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami beribadah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus semuanya dihancurkan. Tuhan Yesus, begitu juga Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biarlah kami tetap fokus, hati kami dan pikiran kami tertuju kepada Engkau sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Selamat beribadah. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Mari pada pagi hari ini kita datang untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku menyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan menyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan menyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, dengan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Terbesar, terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar Tuhan. Katakan, Kau terbesar dan mulia,
kemuliaan, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatan-Mu. Kebesaran kemuliaan, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu, Tuhan. Haleluya. Kau terbesar, Kau termulia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, biar pagi hari ini Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu Bapa Tuhan Yesus Kristus. Kami datang untuk menyembahmu Tuhan Yesus. Hanya Engkau Yesus. Yang kami sembah Tuhan Jesus, Jesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Benar Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Katakan begitu pun jiwa kami, begitu pun jiwaku Tuhan. Katakan sekali lagi, seperti rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Sekali dikatakan hatiku, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang Tuhan, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu.
hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, oh, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Hadirat-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami anak-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus Tuhan. Benar Bapa. Haleluya, haleluya. Yes Lord, yes Lord. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Yesus, Yesus Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur sekali lagi Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu Bapa. Bapa, kami ingin tinggal di dalam dekapan-Mu Tuhan Yesus. Bawa kami Tuhan. Bawa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Oh haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi. Bersyukur pada Tuhan karena sekali lagi pada pagi yang diberkati ini, kita dapat sekali lagi berkumpul dalam ibadah online kita. Kita dapat memuji-muji Tuhan, kita dapat menyembah Dia, dan tiba waktunya bagi kita untuk mendengar kebenaran firman. Untuk meneruskan pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin kita di dalam doa yang kedengaran. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sebab sepanjang hari-hari yang lalu sampai saat pagi hari ini kami telah menikmati berkat-berkat Tuhan.
kami menikmati berkat pemeliharaan, kami menikmati berkat kuasa, kami menikmati kemuliaan Tuhan, dan kami dapat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak dapat kami ukur dengan kata-kata kami. Kiranya nama Tuhan Yesus Kristus terus ditinggikan dan dipermuliakan, dan bantu kami Tuhan supaya hidup kami mempermuliakan Engkau, hidup kami menyenangkan Engkau, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau meneruskan pembelajaran firman. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami, dan hamba-Mu menjadi saluran berkat, saluran bagi firman Tuhan, sehingga jemaat-jemaat Tuhan akan menikmati berkat luar biasa daripada Tuhan lewat firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Pada pagi hari ini, sekali lagi kita mau teruskan pembelajaran kita tentang merdeka dalam Kristus. Pada minggu yang lalu, kita telah belajar tentang merdeka di dalam hubungan. Rupa-rupanya hubungan itu mengambil peranan yang sangat penting dalam kehidupan kerohanian kita. Karena kita mengerti seperti yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu, hubungan itu bercakap tentang hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, dia bercakap tentang hubungan kita dengan sesama kita, anak-anak Tuhan ataupun orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dengan belajar tentang bagaimana supaya kita merdeka di sudut masa. Secara pribadi, walaupun saya tidak mungkin saya tidak terlalu sibuk seperti kamu, tapi saya selalu gagal dalam masa. Saya selalu lambat dan banyak perkara yang lalai karena adalah kesibukan-kesibukan kecil, kesibukan-kesibukan pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi yang membuat hal-hal yang lain yang mungkin lebih penting itu akhirnya akan menjadi lambat ataupun tidak dapat disiapkan karena kita sudah kekurangan masa untuk melakukan hal itu. Penting sekali bagi kita sebagai orang percaya untuk belajar bagaimana supaya dalam soal pengurusan masa pun kita dapat merdeka. Nah, saya tidak akan mengajar kepada kita bagaimana kita mengatur masa dan mengatur jadwal, karena semua waktu kita berbeza sesuai dengan konteks kita masing-masing. Nah, mungkin masa saya, jadwal saya tidak sama dengan jadwal kamu, karena kamu bekerja dan mungkin kamu pelajar ataupun siapapun juga kamu. Kita ada situasi yang berbeza. Tetapi saya mau membawa kita belajar pada pagi hari ini bagaimana kita melihat masa di sudut pandang Tuhan. Apakah maksud Tuhan terhadap masa dan apa yang perlu kita buat di masa-masa sekarang secara general. Untuk itu saya mau mengajak kita lebih dulu melihat firman Tuhan dalam Efesus bab 5 ayat 16 dan 17. Ada dua ayat yang senang saya baca untuk kita. Efesus 5, 16 dan 17 firman Tuhan berkata begini dalam bahagian ini. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang diberkati, bahagian firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberi nasihat kepada saya secara pribadi. Dan saya selalu diingatkan dalam konteks penggunaan masa bahwa saya kena menggunakan waktu yang ada ini. Sebab saya menyadari bahwa hari-hari ini semakin mencabar bagi kita. Nah, kita terpaksa mengadakan ibadah online juga. Karena konteks kita pada hari-hari ini adalah kita berada dalam situasi yang sedikit sukar. Puji Tuhan kita semakin membaik dan kita teruskan berdoa supaya keadaan kita akan semakin baik dan akan pulih seperti sedia kala itu harapan kita. Kerinduan kita adalah kita dapat kembali ke gereja, dapat beribadah bersama-sama, memuji-muji Tuhan bersama-sama, masih dapat bernyanyi bergandengan tangan. Sebab itu kerinduan kita, tidak ada lagi jarak sosial seperti yang sedang kita alami hari-hari ini. Nah, saya mau menjelaskan kepada kita terlebih dahulu fakta tentang masa di sudut pandang Tuhan dan hubungannya dengan kita. Apakah fakta tentang masa di sudut pengajaran Alkitab? Pertama, masa adalah anugerah, bukan milik kita. Karena dia anugerah,
maka sepatutnya saya dan saudara, bahkan semua orang-orang percaya kepada Tuhan, perlu mempergunakan masa ini sebaik-baiknya, sebab dia bukan milik kita. Dia adalah anugerah semata-mata. Artinya sesuatu yang perlu kita pertanggungjawabkan, apa yang perlu kita buat terhadap waktu-waktu yang sudah dianugerahkan kepada kita. Yang kedua, masa boleh berlalu. Masa boleh berlalu dan tidak dapat dikembalikan lagi. Kalaulah diizinkan, saya mau kembali waktu saya umur 14 tahun, 12 tahun yang lalu dan memperbaiki hidup saya. Tetapi masa tidak dapat diulang lagi. Saya tidak boleh kembali kepada umur saya waktu 12 tahun yang lalu memperbetulkan keadaan apa yang sudah saya buat salah pada umur-umur seperti itu. Itu sebabnya di waktu kita yang ada ini, lakukanlah yang terbaik terhadap masa yang ada ini. Inilah waktu kita untuk melakukan yang terbaik menurut kita dan semampu kita. Yang ketiga, fakta tentang masa yang ketiga adalah semua benda hidup di dunia ini ada jangka masa atau jangka hayatnya. Semua ada masa expired date. Manusia sendiri pun ada masa untuk pergi pulang kepada Bapa. Dan apapun yang ada di dalam dunia ini, apapun yang kita ada, semuanya ada jangka hayat, ada jangka waktunya. Artinya tidak adalah yang kekal sementara di dunia ini. Karena tidak ada yang kekal sementara di dunia ini, ada satu dorongan yang perlu ada dalam hati kita, yaitu kita perlu melakukan yang terbaik selagi kita masih hidup. Yang keempat, fakta tentang masa yang keempat menurut pandang Alkitab adalah semua manusia memiliki 24 jam dalam sehari. Kalau orang lain memiliki 24 jam, saya juga memiliki 24 jam. Semua orang memiliki hanya 24 jam dalam satu hari, tempohnya adalah 24 jam. Nah, masa yang ada itu tergantung kepada saya, tergantung kepada kamu. Bagaimana kita mengatur masa itu dan apa yang perlu kita buat dalam masa 24 jam yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai anugerah kepada kita. Anak-anak Tuhan yang diberkati. Sekarang setelah kita mengerti tentang fakta tentang masa, mari pula kita belajar sedikit tentang golongan manusia dalam konteks penggunaan masa. Rupa-rupanya manusia dalam menggunakan waktu ini ada beberapa pakar menggolongkannya atau mengkategorikannya kepada beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah manusia kumpulan sibuk. Ini adalah kumpulan pertama dan orang ini selalu ingin cepat. Dan ini dinamakan sebagai manusia super cepat. Semuanya mau yang serba cepat. Dan hari ini semakin cepat, dunia semakin cepat lagi. Dan handphone saja semakin setiap hari, setiap tahun, setiap bulan kita dapat tahu bahwa ada saja handphone baru yang lebih upgrade, yang lebih hebat, yang lebih baru, yang lebih powerful daripada yang lalu. Lebih laju. Dan dengar-dengar mungkin ada 5G akan datang. Sekarang sudah 4G, ada lagi nanti akan 5G yang akan datang. Ini artinya manusia dan semua yang ada di dunia ini serba cepat hari-hari ini. Nah, golongan yang pertama ini, mereka selalu ingin cepat, serius dalam soal masa, dan cenderung sombong dan individualistik. Inilah masalah dia. Sebab mereka terkejar-kejar dengan waktu. Kalau seandainya mereka sedang memandu dan mereka senggol kereta orang lain, ataupun mereka tersentuh kereta orang lain, patutnya ada cerita, mungkin perlu urus sana sini karena mungkin kereta orang sudah calar, kereta orang sudah kemek dan sebagainya. Karena dia terlalu sibuk, dia individualistik, dia lari pergi begitu saja sebab menurut dia urusannya lebih penting daripada menguruskan kejadian yang sudah terjadi itu. Kebanyakan manusia seperti ini. Inilah golongan pertama yang super sibuk yang selalu kita jumpa di hari-hari ini. Kadang-kadang orang yang seperti ini cepat terluka. Mengapa mereka cepat terluka? Karena mereka sibuk. Lalu kalau ada sesuatu yang mengganggu mereka, mereka anggap itu sedang mengganggu mereka dan mereka cepat terluka, cepat tersinggung, cepat marah dan cepat melenting. Biasa ini bos-bos besar. Kadang-kadang jangan kamu heran kalau kamu ada memiliki majikan dan tiba-tiba dia cepat marah karena mungkin adalah sesuatu urusan-urusan yang memerlukan waktu dia. Tapi tiba-tiba timbul masalah yang mungkin ditimbulkan oleh kita.
dan itu yang membuat dia marah dan sebagainya. Kita kena memahami hal itu. Ini golongan pertama, manusia super sibuk ini. Golongan yang kedua adalah kumpulan pasif. Di samping ada orang yang super sibuk, ada pula orang yang sangat pasif. Orang yang pasif ini adalah dia sentiasa bosan tiap hari. Mungkin dia menganggur, mungkin dia tidak ada buat apa-apa, dia tinggal di rumah saja. Lalu dia ini orang yang selalu bosan. Dia akan sering lambat bangun pagi, suka malas-malasan, dan biasanya selalu hampa dengan hidup karena merasa hari-hari terlalu panjang dan tidak ada makna bagi dia. Dia tidak dapat menikmati harinya sebab dia tidak dapat mengisi 24 jam yang Tuhan anugerahkan kepada dia dengan hal-hal yang bermanfaat bagi hidupnya. Sehingga dia merasa bosan dan merasa satu hari itu terlalu panjang bagi dia. Berbeza dengan orang yang super sibuk, 24 jam itu terlalu pendek bagi mereka. Ada golongan ketiga. Golongan ini adalah kumpulan yang santai. Orang yang golongan yang santai ini mereka aktif, mereka bersemangat, dan yang kedua mereka ceria karena mereka santai saja, dan mereka selalu sabar dan tenang untuk menghadapi apapun keadaan. Sebab mereka tahu bahwa masa yang ada pada mereka bukan milik mereka. Mereka akan berjalan seperti apa yang sepatutnya mereka perbuat, menghadapi apapun yang mereka lalui sepanjang hari itu, tidak terlalu dikongkong oleh kesibukannya, tetapi membiarkan diri dan Tuhan yang mengatur kehidupannya. Apakah maksud Tuhan dalam Efesus 5, 16 dan 17 ini? Mari kita masuk dalam pembelajaran firman lebih dalam lagi. Apakah maksud Tuhan bagi saya? Apakah maksud Tuhan bagi saudara? Dan dengarlah baik-baik, ini maksud Tuhan bagi kita dalam hal penggunaan waktu di hari-hari ini. Kalau kita mau merdeka dalam hal masa, adakah mungkin kita ini orang yang super sibuk? Kita kena merdeka dalam hal itu. Bagaimana yang perlu kita buat? Adakah mungkin ada di kalangan orang yang merasa sangat santai, ataupun ada yang pasif? Ini waktunya kita. Apa kata Alkitab? Apakah yang sedang Tuhan ajarkan di dalam ayat firman Tuhan yang sudah kita baca sebentar tadi? Yang pertama, ketika kita membaca, pergunakanlah waktu yang ada. Tuhan sedang mengajar saya dan mengajar saudara, mengajar kita semua bahwa sepatutnya masa yang ada ini digunakan dengan bijaksana dalam Tuhan. Menyadari bahwa masa tidak akan berulang. Sebab itu, setiap saat adalah anugerah daripada Tuhan. Ini yang perlu kita sadari. Kita kena sadari bahwa kejadian, situasi, keadaan, dan suasana pada saat itu tidak akan berulang lagi. Itu sebabnya kita kena menggunakan waktu yang ada ini. Sebab semuanya tidak akan berulang lagi. Buatlah yang terbaik, tunjukkanlah yang terbaik, dan lakukanlah yang terbaik. Menyadari bahwa masa yang ada harus dipergunakan untuk memuliakan Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan saja. Itu sebabnya utamakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Letakkan dia sebagai satu pribadi yang benar-benar menguasai seluruh hidup kita. Bila dia yang menguasai kita, kita akan tahu bahwa dia sedang memimpin saya dan saudara untuk hidup. Bila dia yang memimpin kita untuk hidup, percayalah bahwa Tuhan akan memberi hikmat. Tuhan akan membantu Anda, Tuhan akan menolong Anda berjalan di dalam kebijaksanaan untuk mengatur masa, menggunakan waktu yang ada pada kita. Anak-anak Tuhan yang diberkati, ayo mulai hari ini mari kita respon dengan kebenaran firman. Karena Alkitab berkata bahwa, dan pergunakanlah waktu yang ada. Maka saya dan saudara perlu bermula hari ini untuk mempergunakan waktu yang ada sebaik mungkin di sudut pandang apa yang perlu saya buat di hari-hari yang saya ada ini untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Apapun tugasan kita, apapun tanggung jawab kita, apapun pekerjaan kita,
Mari kita lakukan semuanya itu. Mari kita laksanakan semuanya itu dengan satu mentality yang baru, yaitu saya mau melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan. Saya mau melakukannya untuk meninggikan nama Tuhan. Saya mau melakukan itu dan ini, pekerjaan saya ini. Saya mau buat pekerjaan saya supaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dimasyurkan di dalam dan melalui saya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Alkitab berkata juga, hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena apa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Mengapa di ayat ini Tuhan tidak katakan hari-hari ini banyak peluang? Sebab memang pun banyak peluang. Tapi Tuhan justru memberi kesadaran kepada saya dan saudara bahwa hari-hari ini adalah jahat. Apa yang dimaksudkannya? Yang dimaksudkannya adalah kita kena menyadari bahwa semua manusia sudah berada di zaman akhir. Itu sebabnya hari-hari ini adalah jahat. Dan kita tidak dapat berkumpul ramai-ramai hari-hari ini juga karena kita berada di hari-hari yang jahat, di mana dulu kita selalu bernyanyi dengan gembiranya dan sambil bergandengan tangan dalam kasih. Tetapi sekarang bergandengan tangan pun tidak boleh, berjabat tangan pun tidak boleh. Nah, kita berada di hari-hari yang jahat. Itu sebabnya Alkitab sangat-sangat benar. Dia bukan dituliskan kemarin sebelum PKP. Dia sudah dituliskan ratusan tahun yang lalu. Tetapi dia sangat sesuai dengan konteks keadaan kita hari ini. Mengapa itu terjadi? Sebab Alkitab membuktikan dirinya sangat benar dalam semua situasi. Kalau kamu membaca ayat ini hari ini, dia sangat hidup, sangat hidup. Dia berkata hari-hari ini adalah jahat. Mengapa sangat jahat? Kita tidak boleh berpelukan lagi dan berkata bahwa Tuhan memberkati Anda. Kita tidak boleh saling berpegang tangan lagi dan berlari-larian di kesana sini. Kita kena ada penjarakan sosial. Kebiasaan kita, norma-norma hidup kita yang dulu. Jumpa orang berjabat tangan dan katakan apa kabar. Hari ini tidak dapat kita berjabat tangan pun. Untuk ibadah pun kita terpaksa menggunakan secara online. Mengapa? Sebab kita berada di hari-hari yang jahat. Nah, ini pun merupakan tanda-tanda kepada akhir zaman. Apakah beza zaman akhir dan akhir zaman? Beza akhir zaman dan zaman akhir begini. Kita memang berada di zaman akhir. Akhir zaman adalah kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dan kiamat. Akhir zaman bercakap tentang kiamat, pengakhiran bagi dunia. Itulah akhir zaman. Akhir zaman artinya itulah kiamat. Tetapi kita belum kiamat. Kita berada di zaman yang akhir. Dan ada tanda-tanda. Tuhan sudah menuliskan banyak tanda. Dan apa yang kita alami hari-hari ini salah satu tanda tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tidak lama lagi, sangat tidak lama lagi, sebab kita berada di hari-hari yang jahat di hari-hari ini. Anak-anak Tuhan, kita kena sadar bahwa semua manusia berada di zaman akhir dan sedang menantikan akhir zaman tiba. Lalu, pada pagi hari ini, saya mau mengakhiri firman Tuhan ini dengan beberapa persoalan pribadi yang perlu kamu renungkan. Yang pertama, apakah berkat? Apakah berkat firman Tuhan yang telah kamu peroleh melalui pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang kedua, setelah kamu melihat berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan kepada kita ketika kita mempelajari firman Tuhan ini, tanya diri kamu, apa komitmen Anda setelah kamu mengetahui bahwa kita berada di zaman akhir dan tidak lama lagi akhir zaman akan terjadi. Bukan berarti bahwa akhir zaman itu tidak bercakap tentang, kalau saya bercakap tidak lama lagi sudah 1 minggu, karena tidak mungkin tidak lama lagi artinya mungkin tidak lama lagi, mungkin beberapa puluh tahun akan datang lagi, kita tidak tahu, mungkin beberapa tahun lagi kita tidak tahu. Yang pastinya Alkitab sudah menggenapi salah satu yang dia katakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Dan benar kita berada di hari-hari yang jahat. Di saat ini juga.
banyak norma-norma hidup kita, keadaan-keadaan sosial kita yang dulu, kebiasaan-kebiasaan kita terpaksa kita ubah dengan SOP yang baru. Budaya kita sedang membudayakan satu cara hidup berbeza daripada apa yang sudah kita biasa di tahun-tahun yang lalu. Inilah cabaran kita. Ternyata bahwa kalau kita benar ketika dia berkata, pergunakanlah waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, sebab kita berada di zaman akhir. Dan kita berada di hari-hari yang jahat pada hari ini. Lalu apabila sudah pertanyaan seperti itu, mari saya mengajak kita tunduk kepala. Saya mau berdoa secara khusus untuk kita. Sekali lagi, saya mau benar-benar membawa kita untuk datang pada Tuhan. Kalau kamu baru terbuka pikiran, dan mungkin selama ini kamu sedang membela diri dan berkata kamu sedang melupakan tentang akhir zaman, dan kamu berkata bahwa itu masih lama lagi lah, terlalu banyak lah, ini kejadian seperti ini sudah terjadi, masih ada wabak yang lebih berbahaya, wabak hitam yang pernah melanda dunia, dan wabak ini tidak terlalu bahaya seperti yang lalu. It's okay, itu tidak masalah menurut saya, tetapi ternyata Alkitab menuliskan hari-hari ini adalah jahat, dan dia terlalu jahat sehingga dia perlu mengubah norma-norma hidup kita, dan kamu tidak dapat menyangkal hal itu. Apabila semua tanda-tanda ini sedang terjadi, percayalah kedatangan Tuhan Yesus kedua kali untuk menghakimi dunia ini tidak lama lagi. Lalu apa yang perlu saya dan saudara buat? Inilah waktunya kita. Inilah waktunya saudara untuk datang pada Tuhan, menyerahkan hidup lebih sungguh lagi. Pergunakanlah waktu yang ada ini untuk memuliakan Dia, meninggikan nama Tuhan. Ubahlah cara hidup kita yang tidak memberkati itu. Kalau kamu super sibuk, datang pada Tuhan, minta supaya Tuhan memberi ketenangan kepada kamu. Berjalan dalam pimpinan Tuhan sehingga Tuhan yang memimpin hidupmu, dan kamu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap hari kamu perbuat apa yang Tuhan mau, bukan berbuat seperti yang kita mau. Tunduk kepala, dan saya akan pimpin kita di dalam doa yang kedengaran. Sebelum kita berdoa, saya mau mengingatkan kepada kita bahwa setelah ini, seperti biasa, jangan lupa untuk komitmen kita melayani Tuhan dalam hal pelayanan, pemberian, persembahan, dan pengembalian persepuluhan. Itu adalah ibadahmu kepada Tuhan. Kalau kita gagal dalam ibadah ini, maka ibadah yang lain juga tidak akan berarti apa-apa. Dalam ibadah, satu hal yang sangat penting untuk kita hayati adalah ketika kita membuka hati kita dan berkata, Tuhan, Engkaulah Tuhan saya, sambil kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan yang menyatakan bahwa kita bertuhankan Yesus Kristus yang akan datang kedua kali tidak lama lagi ke dunia ini sesuai dengan janjinya, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tunduk kepala dan mari kita berdoa. Bapa di surga, saya berdoa pada pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Saya berdoa supaya kami akan mulai hidup sebagai orang-orang yang merdeka dalam penggunaan masa. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya mulai hari ini kami tidak lagi dikendalikan oleh situasi dan keadaan yang mengikat kami. Tapi kami membuka hati dan pikiran kami dan mengatur waktu kami sebaik mungkin dan menjalaninya bersama dengan pimpinan Tuhan, sehingga yang terjadi adalah kami mempermuliakan nama Tuhan dan bukan mengejar hal-hal bersifat sementara di dalam dunia ini. Jamah hati setiap anak-anak-Mu. Kalau ada yang super sibuk, mari Tuhan Engkau beri penghiburan, beri ketenangan, dan mari Tuhan Engkau jamah hati mereka, jamah pikiran mereka ya Tuhan, supaya mereka kembali kepadamu dan akan melihat bagaimana sepatutnya mereka hidup dan menggunakan waktu yang dianugerahkan Tuhan ini dalam kehidupannya. Kalau ada yang santai-santai saja dan tidak mengerti tentang apa yang perlu dia buat, ini waktunya Tuhan menjamah hati, membuka pikiran mereka sehingga mereka melihat hidup mereka bermakna dan mereka dapat merancang sesuatu yang berguna bagi kehidupannya, sehingga hari-hari mereka tidak berlalu begitu saja tanpa ada arti apa-apa. Bapa, biarlah nama-Mu ditinggikan dalam hidup kami. Terpuji dan termulialah nama-Mu Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Hamba berdoa bagi anak-anak Tuhan. Biarlah pengertian mereka tentang ibadah yang sejati itu, ibadah yang sesungguhnya itu, benar-benar
ternyata dalam hidup mereka. Ketika mereka memberi persembahan dan mengembalikan persepuluhan, mereka mengingat bahwa itu adalah ibadah mereka yang menyatakan penyerahan hidup mereka kepada Tuhan dan mengatakan kepada Tuhan bahwa Engkau Tuhan saya, Engkau Raja saya, dan saya berserah kepadamu. Itu menjadi satu hal yang kami mengerti sungguh-sungguh. Dan dengan takut akan Tuhan, kami melakukan semuanya ini. Dengan tunduk hormat akan Tuhan, kami melakukan semuanya itu. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan beri kesembuhan. Kalau ada yang berduka cita dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beri penghiburan dalam hatinya. Kalau ada yang di dalam masalah, di dalam pergumulan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, yang hidup dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka Tuhan, beri mereka jalan keluar, beri mereka pertolongan. Tuhan, terpuji namamu, dan kami percaya nama Tuhan ditinggikan. Apapun yang kami doakan, apapun yang kami harapkan, Tuhan kami ajaib, Dia akan menjawab sesuai dengan kemurahan dan keajaibannya. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu. Dan nama Tuhan ditinggikan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari katakan sama-sama, amin. Haleluya. Jumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati Anda. Dan shalom, Tuhan memberkati.